Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi srohli sodari wa yassiril amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qouli. Perkenalkan, nama saya Iin Septiani dengan NIM 091058031951. Program Studi Ilmu Pemerintahan semester 6, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidinan Rapang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait materi sistem pengawasan dan pengendalian pemerintahan, di mana pengawasan pelaksanaan Perda terdapat 3 subpokok. Yang pertama yaitu tinjauan umum peraturan daerah, yang kedua produk hukum daerah sering bertentangan dengan peraturan di atasnya, yang ketiga penanganan produk hukum yang bermasalah. Nah, langsung saja kita masuk ke subpokok yang pertama yaitu tinjauan umum peraturan daerah. Yang harus kita ketahui pertama yaitu pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Nah, dalam tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Nah, keberadaan Perda merupakan bentuk dari pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Nah, yang harus kita ketahui juga yaitu peraturan daerah. Nah, di mana peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Nah, di sini juga terdapat peraturan daerah. Yang pertama yaitu peraturan daerah provinsi. Nah, di mana peraturan daerah provinsi ini berlaku di provinsi dengan persetujuan gubernur. Yang kedua yaitu peraturan daerah kabupaten kota, yang berlaku di kabupaten kota dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati dan wali kota. Nah, subpokok yang kedua yaitu produk hukum daerah sering bertentangan dengan peraturan di atasnya. Yang harus kita ketahui yang pertama yaitu hasil evaluasi Kemendagri, banyak produk hukum daerah baik dalam bentuk perda ataupun peraturan kepala daerah yang bertentangan dengan asas dan prinsip hukum, di mana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pedoman pembuatan peraturan perundang-undangan, yaitu pentingnya lembaga pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, karena Kemendagri sering menemukan jenis dan materi pokok aturan hukum yang diusulkan daerah tidak sinkron dengan asas hukum yang dimaksud, sehingga pada tahap pelaksanaan produk hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Nah, hasil evaluasi juga ditemukan ada beberapa satuan perangkat kerja daerah membuat aturan masing-masing tanpa memperhatikan aspek rumpun atau bidang umum. Nah, contohnya jika daerah ingin membuat produk hukum di bidang kehutanan, pertanian, lingkungan hidup, nah cukup dirancang satu perangkat daerah saja. Nah, selanjutnya subpokok yang ketiga yaitu penanganan produk hukum yang bermasalah. Nah, di sini Menteri Dalam Negeri atau Mendagri menyebutkan hingga awal Mei 2016 sudah hampir 1.300-an perda bermasalah yang diselesaikan. Sementara target pemerintah hingga Juni 2016 akan ada 3.000-an perda yang diterbitkan. Pemerintah telah membatalkan perda bermasalah antara lain mengenai pajak daerah, retribusi, dan aturan yang melemahkan daya saing dan memperumit birokrasi bisnis. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau singkatan dari KPPOD
Sebanyak 507 perda masih bermasalah, terutama berkaitan dengan investasi. Nah, di sini juga ada tumpang tindih kewenangan pembatalan perda. Mendagri berwenang membatalkan perda provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berwenang membatalkan perda serta peraturan kepala daerah atau perkada kabupaten atau kota yang dicantumkan pada pasal 251 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Fungsi kontrol pemerintah pusat tersebut dapat dipahami sebagai implikasi daerah desain konstitusional otonomi daerah yang dibangun dalam bingkai prinsip negara kesatuan. Nah, di mana bingkai itu yang kemudian memegari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Baik, itulah tadi yang sempat saya jelaskan mengenai sistem pengawasan dan pengendalian pemerintahan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.